Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Kepala PSD Rohani, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini dari berbagai elemen dalam pemerintahan Kota Magelang, termasuk dari komunitas disabilitas ya. Komunitasnya namanya apa Bapak Ibu? Di antara rasa. Oh, yang buka stand di pojok pokok, nanti Bapak Ibu bisa mampir, bisa melihat di pojok itu adalah karya bentuk dari disabilitas yang ketika bisa mandiri, bisa berdaya, dan bisa untuk terus berprestasi. Tepuk tangan dulu untuk komunitas disabilitas kita. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Anwar yang pada hari ini mendapat amanah untuk menyampaikan terkait dengan roadmap atau peta jalan tenaga kerja Kota Magelang khususnya untuk disabilitas begitu. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dulu. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu, Bapak Ibu di sini sudah mengenal ragam disabilitasnya atau belum? Yang Bapak Ibu kenal disabilitas itu meliputi apa saja Bapak Ibu? Rohani tidak boleh jawab, Rohani tidak boleh jawab. Yang lain, apa Bu? Dari mana Bu? Dinas Pendidikan. Oh, ya cocok nih. Satu apa Bu? Gak apa-apa yang tahu aja. Tunanetra, Tunanetra, tunarungu, tunarungu, daksa. daksa. Tiga ya. Oke. Coba Bu dilempar ke belakang Bu. Minta tolong. Ini Bapak dari mana Pak? Saya dari Kecamatan Tangerang Selatan, Pak. Oh, Kecamatan ya. Disabilitas yang Bapak kenal meliputi apa saja Pak? Tunagrahita. Tunagrahita. Boleh. Yang lainnya. Yang lainnya. Mundur lagi. Ya Pak. Yang belakang itu deg-degan ke dalam saya gitu. Tapi baru nggak apa-apa. Pak Anwar pengen mengetahui seberapa paham Bapak Ibu mengenal dalam jenis disabilitas itu. Karena nanti kalau saya sampaikan mengenai roadmap belum mengenal ragamnya, nanti nggak bisa atau itu akan susah dulu begitu. Bapak, ya Pak Randy ya. Monggo. Tunanetra. Tunanetra. Tunawicara. Tunarungu. Tunadaksa, tunagrahita. Ya, lengkap Bapak dari mana Bapak? Dinas Magelang. Dari dinas kecamatan. Mundur Pak. Soalnya yang belakang sudah siap-siap minta dijawab. Terakhir, ya terakhir. Karena waktunya mepet. Monggo Pak. Rezekinya pakai baju warna biru sendiri. Ya. Yes. Autis. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa Pak Anwar tanyakan seperti itu? Karena pada dasarnya secara umum masyarakat itu kalau kita berbicara mengenai disabilitas anak berkebutuhan khusus itu pertama kali terbayang itu pasti adalah kebanyakan Down syndrome atau yang memiliki hambatan intelijensi. Perspektif inilah yang membawa secara umum masyarakat itu memandang bahwa disabilitas itu punya hambatan intelijensi, padahal tidak. Teman-teman daksa atau yang punya hambatan secara fisik yang cerdas ada nggak? Banyak. Tunanetra ini Pak Bagio ini sudah bertahun-tahun mendampingi Olimpiade Sains gitu ya Pak Bagio. Itu tunanetra atau tunapa Pak Bagio biasanya Pak? Tunanetra, tunarungu, tunadaksa. Tunanetra, tunarungu, tunadaksa ikut Olimpiade Sains. Bahkan yang dampingi itu dosen-dosen itu sampai bang soalnya habis gitu ya. Bang soalnya dosen itu sampai habis. Karena semuanya itu bisa diselesaikan dengan baik. Artinya apa Bapak Ibu? Yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika kita memandang disabilitas kita harus berhusnuzon. Kita harus berpositif thinking. Karena kalau di awal kita tidak positif thinking, itu kita ibaratnya sudah menggembok, menutup pintu dulu. Jadi mau diberi informasi seperti apa kan susah begitu. Termasuk informasi, saya nyambung informasi dari Pak Joko tadi, sekarang itu Bapak Ibu tidak ada alasan
disabilitas tidak mencapai pendidikan tinggi. Perlu saya sampaikan, di UNS itu saat ini sudah ada 123 mahasiswa disabilitas. 123 yang tersebar dengan pada berbagai fakultas. Ya, ada yang netra, ada yang umum, ada yang autis, ada yang daksa. Dan insya Allah sebagian besar dapat beasiswa. Monggo nanti kalau ingin melanjutkan atau istilahnya ada teman, relasi atau mungkin dari teman-teman komunitas nanti bisa disampaikan. Tidak sekarang jalur prestasi banyak sekali, apalagi jalur disabilitas. Next. Bapak Ibu sekalian, untuk bisa kita merumuskan suatu roadmap, tentu di dalam perumusan roadmap ini kita membutuhkan proses. Salah satu proses utamanya adalah melakukan analisis situasi, sehingga kita memiliki state of the art-nya. Ya. Disinilah kita mendapatkan 5 isu strategis terkait dengan penyandang disabilitas. Yang pertama adalah rendahnya kesempatan kerja formal dan dukungan wirausaha bagi disabilitas terbatas, sehingga tingkat keserapan tenaga kerja juga masih terbatas. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan amanah dari Undang-Undang Tenaga Kerja bahwa setiap bidang usaha, apalagi BUMD, BUMN dan sebagainya, itu kan minimal setidaknya menempatkan 2% ya, 2%. Kalau dilihat, saya ingin tahu untuk kota Magelang itu total penduduknya berapa Bu? Ada berapa? 128.000. Kira-kira 1%-nya berapa Bapak Ibu? 1.200 kurang lebih gitu. Padahal disabilitas di Kota Magelang yang berada pada usia produktif 15 sampai dengan 50 tahun itu hanya 257. Artinya apa? Di bawah 1%. 1%-nya 1.200. Disabilitas usia produktif yang ada di Kota Magelang usia 15 sampai 50 tahun ada 257. Artinya ini sangat menjadi potensi yang luar biasa. Bagaimana jika perusahaan itu menempatkan 1% saja, itu sudah ibaratnya tidak ada disabilitas yang menanggung. Kan kotanya 1% Bu, itu 1.200, disabilitasnya 257. Nah, tentu ini jadi permasalahan besar juga. Permasalahannya apa? Saya memahami bahwa setiap bidang usaha atau perusahaan atau sejenisnya pasti kan ada semacam kompetensi, prasyarat, begitu ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa asal masukkan disabilitas ke suatu perusahaan kalau dia akan mengalami kesulitan. Maka ke depan sangat penting sekali jika dalam satu perusahaan itu melakukan pemetaan di bidang-bidang atau divisi-divisinya itu yang masih dimungkinkan untuk bisa ditempatkan teman-teman disabilitas untuk bekerja di situ. Tentu ada speknya khusus. Contohnya kemarin saya waktu ke Gresik itu ada satu perusahaan di mana di situ itu ada divisi yang memang tingkat kebisingan mesinnya itu sangat tinggi, sehingga yang bekerja di situ itu nggak awet, pengen pindah-pindah gitu. Ternyata akhirnya solusinya apa? Oh, dikomunikasikan dengan teman-teman disabilitas bisa masuk ke divisi tersebut. Khususnya yang hambatan pendengar. Artinya apa? Mari kita lakukan pemetaan bagi Bapak Ibu divisi dari perusahaan atau bidang usaha, petakan kira-kira dari divisi Bapak Ibu itu yang memungkinkan untuk disabilitas bisa terakomodasi di sini. Karena sangat baik jika disabilitas dapat tersalurkan di bidang usaha tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari suatu usaha, tidak asal memasukkan. Yang kedua adalah rendahnya pendidikan. Tadi sudah disampaikan Pak Joko bahwa setelah kami kemarin itu melakukan pemetaan, hanya sekitar 29,6% disabilitas itu lulusan SMA LB dan sederajat. Hanya 29 sekian persen.
Dan perguruan tinggi itu hanya kecil aja, hanya kemarin ada 2 atau 3 begitu. Artinya ini menjadi masalah, padahal akses pendidikan itu sekarang terbuka lebar. SLB di Kota Magelang ada berapa Bapak? SLB di Kota Magelang? Ada 4. Ditambah sekarang di sekolah umum itu ada jalur afirmasi, kuota khusus disabilitas. Nah, maka dari itu monggo nanti dari dinas terkait itu bisa melakukan sinergi. Bagaimana bisa memetakan teman-teman disabilitas itu untuk bisa sekolah. Karena saya pernah melakukan penelitian di 1 kecamatan, Pak. Itu saya ambil sampel hanya 2 desa. Ternyata di situ saya temukan lebih dari 20 desa disabilitas itu tidak sekolah atau putus sekolah. Kemudian saya bersama mahasiswa saya kemudian melacak wawancara sama orang tuanya, mayoritas dikarenakan orang tua tidak bisa mengantar sekolah. Padahal kalau sekolah itu gratis gitu. SLB gratis ya, SLB apalagi sekolah sekarang dana bos dan sebagainya itu semua. Tapi kenapa kok nggak sekolah? Ternyata ada masalah seperti itu. Maka pada saat itu guru-guru itu rela jemput bola. Setiap hari kalau berangkat itu nebeng gitu. Artinya apa? Dedikasinya luar biasa. Tapi itu menjadi PR kita bersama bahwa ternyata pendidikannya itu masih dalam kategori yang masih kurang. Hanya di Kota Magelang itu dari usia 15 sampai dengan 50 tahun hanya sekitar 29% yang dia lulus SMA. Selebihnya di bawah SMA. Keterbatasan akses dan partisipasi penyandang disabilitas. Alhamdulillah ini di gedung kita, di gedung kita tadi sudah ada RAM atau bidang miring. Coba saya tanya jujur, tadi ketika Prof. Ani tadi naik panggung, pada deg-degan atau enggak? Saya itu kalau lihat maksal gitu, apalagi tadi Mas Bayu tadi beliau berani mundur. Yang itu maksal gitu ya. Tapi beliau sudah temanya luar biasa, berani saja. Tetapi perlu menjadi catatan kita bahwa tidak semua memiliki akses seperti Prof. Ani dengan kursi roda di berbagai kali mesin 500 cc gitu ya. Nah, tetapi kalau dia menggunakan kursi roda manual, tentu harus melakukan pendampingan yang tepat, naik dengan ketinggian lumayan ya agak susah begitu. Artinya apa? Artinya mari kita bersama-sama untuk mengembangkan tatanan universal design. Kemudian ketimpangan gender yang menyebabkan perempuan disabilitas memiliki partisipasi kerja yang paling rendah. Ini berdasarkan riset kami. Ya. Kemudian lemahnya koordinasi lintas sektor, pengawasan tenaga kerja dan pelaksanaan akomodasi yang layak. Jadi Bapak Ibu sekalian, isu terakhir ini menjadi isu strategis apalagi di lingkup pemerintahan kota, di mana setiap dinas-dinas itu diharapkan juga melakukan semacam sinergi. Ada ibaratnya ada semacam kerjasama yang apik dengan tupoksinya masing-masing. Tentu ini tidak mungkin bisa terakomodasi dari satu dinas saja. Itu perlu duduk bersama, kemudian kita petakan bersama, sehingga bisa untuk memberikan layanan yang prima. Saya contohkan begini Bapak Ibu, ketika di SLB teman-teman disabilitas ini itu tentu selain memberikan akses pendidikan, juga memberikan akses terapi, apalagi yang hambatan fisik begitu. Tapi apakah SLB punya terapis? Pertanyaannya kan gitu. Tetapi kalau mau terapi biasanya itu inisiasi dari keluarga sendiri ke dinas lain atau mungkin lembaga terapi tertentu. Sehingga kerjanya itu kan seperti parsial, terpisah, tidak terkoneksi. Maka harapannya nanti di sini melalui inisiatif dari Dinas Tenaga Kerja ini akan membuka pintu. Tentu pintu ini perjalanannya masih panjang ya, Bu. Tapi membuka pintu bahwa mari kita bersama-sama, tadi pesannya Pak Pali tadi, ayo bareng-bareng gitu kita bersama-sama untuk bisa memberikan layanan bagi disabilitas sehingga terwujudkan
berdikarikan disabilitas. Kemudian arah kebijakannya, jadi Bapak Ibu sekalian, mewujudkan Kota Magelang yang ramah dan adil bagi seluruh warga penyandang disabilitas melalui program unggulan berdikarikan disabilitas. Setiap arah kebijakan dirumuskan menekankan pada aspek ketenagakerjaan, kemandirian, kesetaraan, dan keberlanjutan. Kita mulai dari ramah. Semua layanan publik dan kesempatan kerja dapat diakses disabilitas tanpa hambatan fisik. Jadi harapannya begini Bapak Ibu. Semua desain, semua layanan itu diarahkan untuk didesain secara universal. Universal. Artinya apa Bapak Ibu? Semuanya itu bisa diakses meskipun itu disabilitas maupun non disabilitas, dengan bantuan maupun tanpa bantuan. Nah, saya beri contoh begini. Kemarin waktu pernah satu kejadian kita melakukan review atau istilahnya semacam assessment dalam satu gedung itu sudah dibuatkan toilet khusus disabilitas. Bagus toiletnya, aksesibel. Tetapi setelah diceritakan toilet itu 2 tahun setelah dibangun tidak ada yang menggunakan. Tahu apa alasannya apa Bapak? Karena tulisannya adalah toilet khusus disabilitas. Dan di situ selama 2 tahun itu memang tidak ada disabilitas yang ada di bangunan tersebut, sehingga tidak bisa atau tidak ada yang akses itu. Tapi perlu ada nggak? Perlu. Di beberapa fasilitas publik mereka menyebutnya bukan khusus, tapi prioritas. Prioritas itu pernah kejadian Bapak Ibu. Di gedung kami itu ada lift tulisannya prioritas. Tapi ketika kami pertama kali lift itu ada, masuk nggak jadi naik karena merasa bukan disabilitas. Kemudian kita edukasi bahwa itu namanya prioritas, bukan khusus. Artinya apa? Jika pada saat Anda mau naik lift, kok tidak ada disabilitas itu, ya boleh naik nggak? Boleh. Seperti Bapak Ibu naik kereta api ya, itu kan ada bangku khusus dan prioritas itu ya. Ya kalau nggak ada yang prioritasnya boleh nggak duduk? Boleh. Kita break sebentar.